Shalom, Pastor Paul. Iya, Pak, shalom. mau tanya saja Pak. Pastor kan setiap hari itu bisa khotbah, bawa renungan di doa pagi, dan mungkin juga pelayanan di Yayasan Pastor di Eropa itu tiap hari ya, bawa renungan, khotbah. Bagaimana Pastor bisa mempersiapkan khotbah yang begitu padat, Pak? Tiap hari dengan tema dan topik yang berbeda. Ya, terima kasih, Pastor. Karena remanya itu kan sudah ada di hati kan. Remanya itu, penting itu rema itu. Ketika rema itu sudah di hati, dan kita punya pengalaman dengan rema itu kan, pengalaman dengan Roh Kudus. Rema kan tadi kan kita sepakat, remaku adalah roh, kata Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 63. Lalu kita punya pengalaman dengan rema itu ya tinggal kita share saja. Tinggal kita tuangkan saja. Ayatnya apapun tinggal keluar itu. Nyambungnya ke sana. Ya kan? Iya, Pastor. Tiap ayat Alkitab itu sebenarnya mengajarkan yang berpola dan berulang loh. Alkitab kita mengajarkan sebuah pola dan berulang. Nah, kita cuma tinggal ngikutin pola dan ulangan itu. Karena supaya apa? Dikatakan berulang-ulang. Ya. Ya kan? Sebetulnya kan intinya kan cuma apa kata Tuhan Yesus? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi musuh-musuh kita, memberkati musuh-musuh kita. Mengasihi sesama adalah dengan diakonia dan marturia kan. Sebenarnya kan intinya itu, tapi kan itu kan kita berulang-ulang supaya kita sampai ngerti bagaimana mempraktekkan mengasihi Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Makanya tadi ketika pertanyaan Pak Victor tadi bagus ya, itu pertanyaan yang sangat mendasar, yang orang munafik nggak mau nanya. Pak Victor tadi nanya dengan gamblang, gimana caranya? Kan saya mesti jelasin, iya caranya begitu. Tapi masalahnya kan orang pada nggak mau nanya. Sebenarnya bangun gereja itu bagaimana? Ya salah. Bangun gereja itu bukan ajaran Tuhan kita, bangun gedung gereja maksudnya ya. Tapi kan orang nggak mau jujur kan, nggak mau jujur bahwa itu di Alkitab tidak ada disebut kita disuruh membangun gedung gereja. Kita disuruh membangun tubuh Kristus dengan berdiakonia dan bermarturia. Nah kan terus bagaimana Pak? Dikejar lagi kan? Lalu kita harus bagaimana? Ya berdiakonia, kasih makan orang miskin. Lalu kalau gedung gereja runtuh kan itu dikejar aplikasinya itu kan. Nah itu harus diajarkan dengan berbagai macam contoh yang ada di Alkitab itu tadi. Misalnya orang Pak, kalau saya kejar debt collector bagaimana Pak? Ya jangan kayak saya dulu, debt collector tak berkelahi debt collectornya, enggak begitu, jangan. Tapi kita tahu sekarang setelah saya mengalami terobosan, saya ngerti, oh kalau ketemu sama ini caranya begini. Oh bagaimana kalau... Nah itu kan aplikasi kehidupan sehari-hari itu ya Tuhan yang ngajarin kita. Nah itulah makanya setiap kali saya membaca kitab adalah sebuah metafora, sebuah gambaran rohani di perjanjian lama. Nah lalu di perjanjian barunya ini loh. Saya kan selalu, kalau Mun Pagi kita kan selalu ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Yang saya kalau nggak selalu begitu kalau ngajar. Tetapi saya tunjukkan, kalau kita lagi baca perjanjian lama, nah ini perjanjian barunya bunyinya begini loh contohnya. Nah, itu adalah sebuah rema yang sudah ada. Ya kan? Dan setiap kali saya mengajarkannya lagi, saya sendiri pun diberkati. Karena kan tambah lagi kan, ketika saya membacanya lagi, waktu saya sambil ngomong, saya sambil dengar, sambil ngomong. Nah itu tiba-tiba ada rema yang baru lagi buat saya. Saya saja terkejut. Iya. Makanya itu tadi firman Tuhan selalu baru itu loh. Iya, Pastor. Nah itu tadi ya, karena kita hidup dalam agape. Baik. Gitu? Terima kasih, Pastor. Kan? Luar biasa ya. Tapi itu rahasianya ya. Jadi saudara-saudara, nanti saya akan mau ngajar itu di kelas terakhir ya nanti ya. Mungkin baru bulan April nanti saya mau ngajar itu. Bagaimana kita mengajarkan rema itu. Bagaimana mengulik isi Alkitab itu ya dengan rema. Nah, itu nanti bulan April saya baru ngajar itu, tapi wajib ikut kelas evangelis dan apologetik harus selesai. Kalau enggak, nanti yang saya ngomong enggak ngerti. Saudara itu. Baik kayak Pak Victor Mandayo itu pertanyaan tadi Pak Victor itu ada di kelas apologetik. Bagaimana bisa tepat ngomongnya seperti itu, ayatnya baliknya bagaimana. Ya kan? Itu kan sebenarnya logika di dalam pesyat kan, remesnya. Pahami benar pesyatnya itu. Partes, pesyat, remes, darasot. 5 level pemahaman orang Yahudi. Ya kan, pesyat. Banyak orang baca pesyat, tadi literalnya Pak Victor,
Tapi remesnya dia nggak nguasai, darasnya dia nggak nguasai. Apalagi mau sampai ke shotnya, apalagi mau kemudian belajar gematrianya. Nah, itu tadi. Nah, itu di kelas evangelisan apologetik kita lagi belajar. Oke, luar biasa. Haleluya.